Assalamualaikum, Bu Lara, apa kabar hari ini? Sehat, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya senang mendengarnya. Tapi kok kayaknya nggak semangat gitu sih, Bu. Nggak ceria dan energik seperti biasanya nih. Kira-kira kalau boleh tahu, ada masalah ya? Itulah, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah. Ada waktu, Bu. Mohon maaf nih jika mengganggu kesibukan Ibu. Nggak apa-apa, Bu Lara. Silahkan bercerita, jangan sungkan. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Dan kira-kira setelah kita berdiskusi, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira ada lagi nggak yang Bu Lara inginkan dari hasil diskusi ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu Rica. Iya, amin. Semoga kita nanti bisa mendapatkannya ya, Bu ya, dapat memecahkan permasalahan. Silakan diceritakan Ibu Lara. Iya, kemarin beberapa hari yang lalu ya Bu ya, kepala sekolah melakukan supervisi akademik di kelas. Waktu supervisi itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya, Bu Lara. Sebelumnya saya juga minta izin ya, Bu, untuk Ya, mencatat hal-hal yang penting ya, Bu. oh iya Bu, silakan. Hmm. Lalu kembali ke pertanyaannya, Bu. Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Bagaimana bisa, Bu? Itu Bu, Ibu kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Oh, proses mengajar bagaimana, Bu, yang dikritik oleh kepala sekolah? Apakah Ibu Lara dinilai kurang bisa mengkondisikan kelas? Jadi saat di supervisi beliau, melihat kondisi kelas saat pembelajaran sangat gaduh, sehingga pembelajaran menjadi terganggu. Saya pembelajarannya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira hal apa ya, Bu, yang menyebabkan kelas gaduh dan tidak kondusif itu? Sebenarnya tadi tuh kami sedang mengadakan diskusi kelompok, Bu. Jadi anak-anak duduk secara berkelompok, tapi yang namanya anak-anak ya Bu, ada yang berbicaranya ngelantur, tidak sesuai dengan pembahasan kelompok mereka, ada yang asik sendiri, nggak ngerjain gitu Bu. Jadinya ya begitulah gaduh gitu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi Iya, kelas itu berisik karena anak-anak tuh sibuk sendiri ya, Bu, bukan membahas hasil diskusi itu ya, Bu, ya? iya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Lara terhadap respon dari kepala sekolah, Bu? Saya menerima masukan dari kepala sekolah agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pengkondisian kelas saat diskusi kelompok. Begitu, Bu. Oh, bagus itu Bu Lara. Memang kritik itu sangat kita butuhkan agar bisa membuat diri kita lebih bagus lagi. Eh, saya tapi ingin bertanya nih Bu, selama ini kira-kira apa saja yang Bu Lara sudah lakukan dalam pengkondisian kelas agar menjadi kondusif? Saya mengingatkan anak-anak agar bekerja sesuai dengan jabatan dalam kelompoknya masing-masing. Misalnya, oh dia sekretaris, berarti dia fokus untuk merapikan proposal. Atau oh dia manajer pemasaran, berarti dia fokus buat media promosi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu nantinya. Oh gitu Bu, sebenarnya yang sudah dilakukan Bu Lara itu sudah bagus.
Bu Lara sudah mengingatkan anak-anak agar bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Lalu kira-kira bagaimana nanti hasil yang Ibu Lara harapkan setelah rencana itu sudah dilakukan? Seperti yang kita tahu, kondisi kelas yang nyaman dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oh iya Bu, betul. Saya juga sependapat dengan saran dari Bu Rica. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Lara selanjutnya? Kedepannya, saya melakukan pendekatan ke anak-anak yang tadinya sangat berisik di kelas agar kejadian ini tidak kembali terulang gitu di kelas saya. Misalnya, ayo, jangan berisik. Terus saya deketin, ayo kamu sudah belum? Tugasnya bagian kamu, seperti itu. Jadi mendatangi satu-satu ke meja kelompok. Wah, rencana Bu Lara untuk mendatangi anak-anak per kelompok itu sudah bagus ya, Bu. Lalu, menurut Bu Lara, apakah ada hal lain yang bisa Bu Lara lakukan? Nah, saya juga akan mengatur tempat duduk mereka. Jadi yang tadinya di paling belakang, nanti pertemuan berikutnya dia jadi di tengah gitu, bergantian agar tidak monoton. Wah, luar biasa sekali langkah yang sudah Ibu ambil. Sudah sangat bagus, Bu Lara. Alhamdulillah, syukurlah ya Bu ya. Jadi sekarang saya merasa lega nih karena jujur saya takut dalam mengambil langkah menyelesaikan masalah ini gitu. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Lara bisa merasa lega. Terus dari yang Bu Lara sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Lara akan lakukan dalam menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu di pertemuan berikutnya, kan kita seminggu sekali ya masuk kelas tersebut, berarti di minggu depannya secepatnya saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak pada saat diskusi dan juga saya lebih aktif lagi dalam melihat situasi kelas. Bagus, Bu Lara. Lalu selanjutnya, dukungan atau kekuatan apa yang Bu Lara butuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih saya pikirkan. Saya akan memantau perilaku dan sikap anak-anak tersebut gitu. Yang gaduh ya mungkin saya lebih memantau lagi, lebih dilihatin lagi gitu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Jadi Bu Lara juga akan lebih perhatian dengan peserta didik ya, Bu. Iya. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan dengan baik. Dan Ibu Lara juga dapat kembali bekerja dengan nyaman dan dengan suasana kelas yang kondusif, yang nyaman, sehingga meningkatkan prestasi anak-anak didik kita ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya. Sehingga sekarang saya merasa enak dan lega, sudah berbagi dan sudah ada solusinya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Lara. Saya pamit dulu ya Bu, mau ngajar di kelas berikutnya. Iya Bu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Rica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.